narasumber kita ya, yakni yang terhormat Bapak Dr. Haji Nasir Abbas, karena beliau ini pengalamannya internasional dan sedang memperjuangkan jadi WNI ya. Mudah-mudahan beliau segera jadi WNI, jadi sama dengan kita. Karena istrinya Indonesia ya Pak ya. Berapa sekarang nih? Privasi itu nggak bisa diomongin. Indonesia memahami menanggulangi terorisme itu bukan dengan menembak mati. Itu hebatnya Densus 88. Ini saya ini kayak juri bicara ya, kayak jubir nih. Benar ini saya sudah dalami, sudah saya tanyakan, bukan menembak mati, tapi dengan pendekatan humanis. Makanya banyak orang-orang di Densus, orang-orang yang jadi teroris itu jadi tobat. Karena apa? Pendekatan humanis dari Densus 88. Saya tadi malam dan kemarin bersama dengan Dedengkot JI Internasional, Dr. Nasir Abbas. Beliau adalah mantan kepala Mantiki III, pimpinan JI termuda sedunia internasional. Ini terafiliasi berbaiat langsung dengan Al-Qaeda, Usamah bin Laden. Ini Nasir Abbas. Dan beliau adalah pembuka pintu jaringan terorisme Indonesia. Jadi negara jadi tahu siapa saja teroris di Indonesia ini gara-gara Dr. Nasir Abbas. Saya nyebutnya dokter saking pinternya, padahal bukan dokter. Itu ahli bikin senjata, ahli perakit bom, semuanya pakar semua beliau itu. Dan beliau umur 18 tahun sudah berangkat ke Afghanistan. Itu Nasir Abbas itu. Dan waktu ditangkap oleh aparat penegak hukum, dia melawan. Tujuannya apa? Karena dia bismillah, hari ini sudah sempurna jihad saya, dan saya sudah pantas untuk mati dengan bangga. Begitu penggerbekan Densus 88, dia pikir bahkan ditembak kalau dia ngelawan. Ternyata tidak ditembak. Berkelahi sampai 2 petugas Densus, ada yang patah tangan, ada yang patah kaki. Sama Nasir Abbas itu, enggak ditembak juga. Masukin penjara di borgol triple, 3 borgol di tangan, kaki juga di borgol. Setiap diinterogasi, nama kamu siapa? Astagfirullah. Kamu dari mana? Astagfirullahalazim. Enggak pernah jawab. Dia pikir nanti sama Densus mau dipopor palanya atau dijejak palanya. Enggak. Sampai pada akhirnya dia tersentuh dengan sendirinya. Densusnya rajin sholat semua, mulai dia tersentuh. Oh, ternyata aparat penegak hukum itu tidak seperti yang saya pikirkan. Dia diperlakukan secara manusiawi, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Subhanallah. Dan sekarang salah satu tokoh nasional bahkan internasional yang sangat berperan aktif untuk menanggulangi terorisme. Artinya memang Indonesia bahkan Densus 88 peringkat 1 dunia internasional sebagai lembaga anti teror yang paling profesional. Tepuk tangan buat Densus 88. Kita sudah tidak lagi dalam kelompok tersebut, tetap jaga silaturahmi. Sampai-sampai ada polisi tanya saya, Pak Nasir kan sudah keluar dari JI. Kenapa masih ketemu sama pimpinan JI? Ketemu Abu Rusdan, ketemu Ustaz Abu Bakar Bashir, ketemu Ahmad Raihan, sudah almarhum, dan ketemu pimpinan-pimpinan yang lain. Ya, kan katanya sudah keluar, kenapa masih berkomunikasi? Saya bilang, Pak, tunjukkan kepada saya siapa dari Kemenak yang datang temuin mereka, siapa dari MUI yang datang temuin mereka, siapa dari tokoh agama yang datang diskusi sama mereka. Tidak ada. Jadi saya datang sama mereka, ketemu mereka, saya berusaha untuk mengajak mereka, jangan buat lagi, tolong ingatkan kawan-kawan, jangan lakukan aksi lagi. Jadi saya datang memberikan pencerahan sama pimpinan-pimpinan saya dahulu. Begitu. Saya tidak takut. Saya datangi. Ya. Sampai-sampai Abu Rusdan itu pernah bilang sama saya ketika saya datang ke rumahnya, Akhi, ya, ketika antum datang ke rumah saya itu susah menjawab ke ikhwan-ikhwan. Ikhwan-ikhwan bertanya sama saya, Ustaz, kenapa Ustaz mau terima Nasir Abbas datang bertamu? Kenapa Ustaz mau senyum-senyum sama Nasir Abbas?
beramah-ramah sama Nasir Abbas. Ya. Bukankah dia itu musuh Islam? Dia itu kan kafir. Ya. Tapi Abu Rusdan bilang begini, saya lebih kenal Nasir dari kamu. Itu jawabannya. Jawabannya kepada ikhwan-ikhwan. Kemudian ada juga yang datang minta fatwa kepada Ustaz Abu Rusdan. Ya. Fatwa bunuh Nasir Abbas. Benar ini. Ya. Minta fatwa. Ya. Bagaimana boleh mengizinkan mereka untuk membunuh Nasir Abbas. Tapi Abu Rusdan bilang, jangan. Tidak boleh. Kalaulah Nasir Abbas itu munafik, ya, maka kita harus bersikap seperti Rasulullah SAW menghadapi munafik. Tidak ada satu pun orang munafik di zaman Nabi yang dibunuh oleh Nabi. Bahkan ada sahabat-sahabat yang juga marah. Minta izin. Ada anak minta izin sama Rasulullah untuk bunuh bapaknya karena bapaknya munafik. Tapi Rasul bilang jangan. Kenapa? Karena Rasulullah bilang kalau nanti ada orang munafik yang dibunuh, maka orang kafir, orang bukan Islam akan bilang Muhammad membunuh sahabatnya. Muhammad membunuh saudaranya. Fitnah. Begitu. Maka Abu Rusdan mengambil sikap itu. Ya. Tapi bukan berarti saya tidak dapat ancaman, ada dari orang-orang yang lain juga. Baik, Bapak-bapak. Alhamdulillah mungkin sebagian sudah membaca buku saya ya. Pasti sudah kasih tanda. Dulu buku tahun 2005 saya tulis, saya terbitkan. Itu akibat gara-gara bukunya Imam Samudra. Buku Imam Samudra terbit pada bulan September tahun 2004. Ya. Ketika terbit buku itu, kemudian saya diberi buku tersebut, saya baca, saya lihat ini buku sangat berbahaya. Tidak ada siapa yang mampu untuk membantah. Tidak ada siapa yang kenal siapa itu Imam Samudra. Ya. Nah, saya merasa menjadi beban saya, menjadi tanggung jawab saya. Lalu kemudian saya membantah buku tersebut. Ya, karena banyak kebohongan di buku itu, ya, kemudian juga banyak hal yang keliru karena dia mengajak orang untuk membuat aksi bom sama seperti dirinya. Itu juga berbahaya. Maka tahun 2005 saya tulis buku. Ketika saya tulis buku, kemudian penerbit bilang begini ke saya, dan bilang kepada teman-teman yang lain, ini Nasir Abbas ini kalau bukunya sudah terbit, dia pasti balik Malaysia. Ya kan? Judulnya apa? Membongkar Jamaah Islamiyah. Wih, ngeri nggak itu? Ya. Namanya membongkar kan, berarti ini pengkhianat besar ini. JI itu rahasia tidak? Ketika bapak-bapak ikut JI, ya, berani nggak ngomong ke polisi bahwa kami Jamaah Islamiyah? Nggak berani kan? Rahasia kan? Ya karena JI memang pada dasarnya organisasi rahasia, tanzim sirri. Ya, makanya diam-diam. Kumpul pun pengajian diam-diam. Ya, tidak sebut bahwa ini pengajiannya Jamaah Islamiyah. Pernah sebut gitu? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak ada tuh Ustaz bilang, ayo kita kumpul, kasih tahu kawan-kawan yang lain, ini kita kumpul pengajian Jamaah Islamiyah. Nggak ada. Ya, pasti ya tafsir Quran, hadis, ya, begitu dan lain-lain. Padahal isinya orang-orang Jamaah Islamiyah juga, orang-orang JI juga kan begitu. Nah, karena memang tanzim sirri. Nah, sekarang tanzim sirri yang disembunyikan, yang kita rahasiakan, ada orang namanya Nasir Abbas membongkar JI. Sakit hati tidak? Dulu saya angkat tangan, siapa yang sakit hati dulu? Enggak, saya enggak marah. Ya. Ya, saya enggak marah. Tapi ketika dengar ada sosok Nasir Abbas kemudian bicara tentang Jamaah Islamiyah, pasti hati enggak enak kan? Ini siapa sih yang kita diam-diam, kita sembunyikan, kita rahasiakan? Kok ada orang yang mau terang-terangan bilang tentang JI? Berarti kan dia membongkar rahasia. Jahat orang ini, tidak baik dia. Ya, nah wajar itu. Makanya ketika penerbit itu bilang ini pasti Nasir Abbas lari ke Malaysia, maksudnya balik Malaysia setelah kasih buku. Saya bilang sama penerbit, saya ini bukan tipe orang yang lempar batu sembunyi tangan. Saya hadapi. Buku belum di pasaran, biasanya kan penulis buku dapat buku duluan kan, ada 20 eksemplar ataupun 30. Ya Pak Suparman, ya betul kan? Nah, pernah tulis buku Pak? Belum, baru ceramah ya. Nah, ceramahnya dibukukan Pak.
Begitu. Abdul Azam dulu itu tidak pernah tulis buku, tapi ceramahnya dibukukan, ditulis. Jadilah satu buku. Nah, itu Pak, bisa jadi bestseller itu nanti. Ya. Jadi buku itu saya dapatkan dari penerbit sebagai yang pertama, saya bawa ke penjara. Saya kasih Abu Rusdan, saya kasih Ahmad Rayhan, saya kasih Ustaz Abu Bakar Bashir, saya kasih orang-orang JI yang lain. Terus mereka bilang apa? Kata Abu Rusdan. Ya saya bilang sama Abu Rusdan, Pak, ini buku saya tulis, tapi jangan komen sekarang. Ya, minggu depan saya datang. Ya, terus kepada Ahmad Rayhan, saya kasih juga. Ya Pak, sama seperti itu saya bilang, ini buku, ya saya tulis. Dia lihat judulnya saja jelek, apalagi isinya. Ya, membongkar JI kan? Ini kan pimpinan JI yang sangat menjaga rahasia, yang sudah puluhan tahun bersama JI, yang membentuk JI sejak tahun 93. Tiba-tiba ada orang yang tulis judulnya membongkar JI. Ya, makanya dia bilang judulnya saja. Saya bilang, Pak, jangan komen sekarang. Ya, baca dulu, minggu depan saya datang. Saya datang. Saya datang ke penjara itu. Saya datang tuh bapak-bapak itu. Ya, Ahmad Rayhan ketika saya datang, ya, Sir, sejujurnya saya sakit hati dengan kamu tulis ini. JI itu sudah lemah, Sir, dengan peristiwa bom Bali. Lalu dengan kamu menulis buku ini, JI jadi semakin lemah. Sejujurnya saya sakit hati, tapi saya berusaha memahami kenapa kamu menulis buku ini. Nah, itu bijaksananya salah satu dari pimpinan JI. Walaupun dia merasa kecewa, tapi dia berusaha untuk memahami. Karena dia kenal saya sejak dari umur 18 tahun, Bapak-bapak. Dari saya masih ingusan 18 tahun. Saya diajar sama mereka, saya dibina mereka, saya dididik mereka, saya dibentuk oleh mereka. 18 tahun, umur saya 18 tahun, langsung saya dikirim ke Afghanistan. Itu guru saya itu. Ahmad Rayhan, Abu Rusdan, Abu Talut, ya, Ustaz Ziyad, dan lain-lain. Itu guru saya. Abu Faruk, almarhum, itu senior saya. Mereka lah yang mendidik saya, dan mereka tahu sepak terjang saya dari umur 18 tahun, ya, sampai saya tertangkap. Sehingga mereka nggak habis pikir sebenarnya, maksudnya Nasir ini apa? Sampai menulis buku kan? Nggak mungkin ini Nasir menulis ini ada maksudnya jahat. Mereka nggak mungkin kepikir begitu. Karena mereka tahu, saya itu bapak-bapak punya banyak jasa di jamaah Islamiyah. Saya bukan maksud sombong. Tapi banyak hal yang baru yang saya lakukan dalam jamaah Islamiyah. Ya, baik di Afghanistan, di Filipina, ya, dan lain-lain begitu. Dan karir saya dalam jamaah Islamiyah cepat meningkat, Bapak-bapak. Ya, dari lulus saya ke Afghanistan umur 18 tahun, tahun 87, ya, lulus tahun 90. Maaf, lagi bukan maksud sombong, saya ranking pertama yang terbaik di angkatan saya, angkatan kelima. Ya, Abu Faruk angkatan kedua. Ya, Abu Rusdan angkatan kedua. Begitu. Hambali yang sekarang di Guantanamo itu angkatan keempat. Baik, jadi saya angkatan kelima, saya kalau bahasa istilah orang Indonesia itu adi makayasa, gitu. Jadi saya adi makayasanya, ya, orang-orang JI NII saat itu, ya, di angkatan kelima. Langsung saya ditugaskan menjadi instruktur. Ya, saya mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Instruktur baru muda mengajar 3 kelas. 3 tahun saya mengajar, saya dikirim ke Filipina, saya buka camp di Filipina. Ya, saya buka camp Babat Alas. Saya bersama dengan separatis MILF. Kemudian saya diangkat menjadi ketua Kirdas tahun 97 di Johor. Ya, tahun 97. Saat itu Nurdin dan Azari, Nurdin M. Top dan Azari itu baru berbaiat menjadi anggota JI pada saat itu, dan langsung menjadi di bawah kepemimpinan saya. Tidak berapa lama, belum setahun, saya dipindahkan tugas menjadi ketua wakalah, ya, di Sabah. Saya memimpin anggota JI di wakalah Sabah, di Sabah, Provinsi Sabah. Tahun 2001 saya ditugaskan menjadi ketua Mantiki 3. Ya, memimpin anggota JI yang berada di wilayah Sabah Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Selatan Filipina, Pulau Mindanao, dan juga Kepulauan Tawi-Tawi. Ya, itu wilayah 3 negara, ya, yang saya memimpin.
semua perbatasan jalur keluar masuk, mengirim orang ke Filipina. Mungkin di antara bapak-bapak ini yang mungkin sempat mau dijanjikan ataupun direncanakan akan berangkat ke Filipina, tapi nggak jadi kan, gara-gara bom Bali. Ya, ya itu. Saya yang melancar, saya mengatur urusan. Jadi saya memimpin wilayah Mantiki III. Wilayah Mantiki III itu adalah wilayah pendukung militer. Ya, jadi kekuatan Jemaah Islamiyah itu saya tahu. Seberapa banyak pasukannya, tenaga ahlinya, ya senjatanya, bagaimana laboratorium pembuatan senjata, itu saya yang ngatur, saya kendalikan. Ya. Nah, sampai sebatas itu umur saya tahun 2001 itu umur saya baru 32. Saya sudah memimpin, masih muda. Saya termasuk salah satu pimpinan JI yang termuda. Nah, maksud saya cerita apa? Yaitu bapak-bapak itu, pimpinan JI itu sudah tahu bagaimana jasanya saya, pengorbanannya saya di dalam Jamaah Islamiyah. Maka tidak mungkin saya berniat buat jahat untuk Jamaah Islamiyah. Jadi buku membuka Jamaah Islamiyah itu semua tanda tanya. Sampai mereka bilang apa? Sir, bawa lagi ya bukunya. Ikhwan-ikhwan mau baca. Saya bawa. Berapa dus saya bawa. Saya kasihin dalam penjara itu semua. Ya, kata Abu Rusdan, Sir, kawan-kawan itu mau buku kamu, bukan senang baca buku kamu. Tapi mau cari kesalahannya. Saya bilang silakan cari kesalahannya. Akhirnya mereka baca kan? Ya, silakan cari kesalahannya. Begitu. Ya. Kalau ada kesalahan silakan, bagus. Artinya baca juga kan? Walaupun nggak suka, akhirnya baca. Paling tidak baca, jarang mencari kesalahan kan? Ya, semoga ada hal yang membuka pikirannya. Ya, begitu. Nah, itu sedikit ya cerita. Jadi, bapak-bapak, ya, saya itu dididik oleh JI untuk menjadi seorang muslim yang baik. Saya dididik oleh JI untuk menjadi seorang pejuang. Saya dididik oleh JI untuk menjalankan agama Islam. Semuanya sesuai dengan syariat. Ada dalilnya, ada pendapat ulamanya, begitu. Ya. Tetapi perlu diketahui, ya, disinilah dia letak perbedaan. Kenapa JI itu berbeda dengan umat Islam yang lain? Apakah umat Islam yang lain itu tidak membela Islam? Apakah umat Islam yang lain itu tidak menjadi muslim yang baik? Ya, karena masalah ingin menegakkan negara Islam di Indonesia, itu bedanya. Ya, dulu waktu saya ke Afghanistan, saya ini bukan WNI. Sekarang masih proses mengurus menjadi WNI. Saya anak orang lahir Singapura, asli WN Singapura, besar di Malaysia, menjadi warga negara Malaysia. Tahun 85 ketemu Ustaz Bakar Bashir, Ustaz Abdullah Sungkar, dan orang-orang Indonesia yang lain di Malaysia. Lalu kemudian kami jadi berteman. Tahun 87 mereka menawarkan saya ke sana. Saya tidak mengerti apa-apa tentang NII. Saya tidak mengerti apa-apa tentang jamaah. Tetapi saya belajar. Ya, dan dari tadi saya dipanggil doktor, sebenarnya bukan doktor. Yaitu kehormatan dan doa buat saya. Ya, alhamdulillah sudah mendoakan. Ya, dan saya juga bukan ustadz, masih start, baru belajar. Ya, tapi itu juga lagi-lagi doa, alhamdulillah. Tapi kalau bilang sudah status kiai haji, menurut versinya Pak Suparman, itu sudah. Alhamdulillah, begitu. Walaupun belum haji, enggak apa-apalah. Itu menambah doa, ya. Sekolah saya cuma sampai SMP. Bapak, saya cuma SMP. Ya, cuma SMP. Saya berhenti sekolah bukan karena ayah saya tidak mampu. Saya berhenti sekolah karena saya ingin bela fahamnya ayah saya. Ayah saya itu ngajarin saya tidak kunut subuh. Ayah saya ngajarin saya tidak boleh tahlilan. Ya, solat pun ya tidak boleh solat di masjid karena imamnya bid'ah. Solat di belakang imamnya bid'ah itu tidak sah. Begitu. Wah, lebih ekstrim ya. Jadi satu ketika ayah saya kemudian sholat Jumat di rumah di Malaysia bersama jamaahnya, ya, kemudian ditangkap sama polisi Malaysia dan Kementerian Agama Malaysia, tangkap. Karena di Malaysia sholat Jumat hanya boleh di masjid jami', tidak boleh di masjid biasa. Walaupun masjid itu besar, tapi bukan masjid jami', itu dilarang. Ya, kemudian khatibnya juga diatur, ya, ada tauliahnya, ada izinnya, ada sertifikat. Kalau tidak boleh ditangkap.
begitu. Itu di Malaysia. Nah, ayah saya ini kan termasuk yang bandel, begitu. Ya, karena fahamnya melihat itu semua bid'ah, nggak benar, itu bid'ah. Jadi dirinya paling benar dan bersama teman-temannya. Maka dia tidak mau sholat di masjid dan tidak mau jumatan di masjid. Akhirnya jumatan di rumah. Ketahuanlah, kemudian ditangkap. Ditangkap, kemudian disidang. Saya waktu itu umur 17 tahun. Bukan, umur saya 15 tahun. Ya, saya pikir kenapa sih orang beribadah ditangkap? Ya, apa salahnya? Mau dia sholat di masjid kah? Mau sholat di rumah? Ya silakanlah. Yang penting dia sholat. Kenapa ditangkap? Saya bingung gitu. Waktu saya bingung. Saya nggak ngerti hukum kayaknya. Nama juga anak 15 tahun ya. Ya. Tapi saya mau berpikir, ya saya harus belajar agama yang kemudian saya berniat membela fahamnya ayah saya. Artinya ya Pak Wahabi itu, Pak Suparman. Ya. Wahabi gitu kan. Karena umumnya umat Islam di Malaysia itu faham seperti NU, mazhab Syafi'i. Ya, ayah saya tidak bermazhab. Ya, begitu. Jadi ya sudah saya juga ikut, maka saya belajar. Tapi saya bilang sama ayah saya, karena umumnya itulah mazhab Syafi'i, ya saya juga mau belajar mazhab Syafi'i. Karena orang mazhab Syafi'i ini bukan mazhab Syafi'i tapi Syafi'iyah katanya. Berlebih-lebihan, menambah-nambah begitu. Jadi saya ingin meluruskan. Jadi saya belajar juga mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan lain-lain, saya belajar untuk pendapat-pendapatnya. Saya belajar bahasa Arab. Ya, saya berhenti sekolah karena niat saya untuk belajar agama, belajar bahasa Arab. Ya, selain memang saya sudah tidak suka sekolah begitu. Nah, oke. Ya, itu ada tambahan juga sebenarnya. Menjadi penguatan. Ya, pada dasarnya memang tidak suka sekolah, tapi kemudian jadi alasan membela faham ayah supaya saya bisa belajar agama. Nah, disitulah kemudian keinginan belajar agama itu, ya, lalu Allah pertemukan dengan Ustaz Bakar Bashir, Ustaz Abdullah Sungkar dan orang Indonesia yang lain, jadi berteman. Ya, tidak pernah dalam fikiran saya mau melawan pemerintah. Tidak ada. Salafi kan tidak melawan pemerintah kan? Wahabi juga tidak melawan pemerintah kan? Mereka tidak menyinggung politik. Ya, bahkan kalau Salafi menganggap bahwa pemerintah ini presiden adalah ulil amri. Paham mereka begitu. Jadi ya tidak pernah berpikir. Nah, ketika saya dikirim ke Afghanistan itu sebenarnya adalah tanda terima kasih Ustaz Abdullah Sungkar dan Ustaz Bakar Bashir kepada guru saya. Karena guru saya yang punya sekolah di tempat saya belajar bahasa Arab itu macam memberi tempat, welcome kepada orang Indonesia ini, memberi faham kepada orang kampung untuk menerima orang-orang Indonesia ini bisa sewa rumah, bisa kontrak, supaya orang-orang tidak curiga. Jadi beliau itu seperti macam penjamin lah begitu. Nah, tanda terima kasihnya dia memilih 2 orang untuk dikirim ke Afghanistan. Sebenarnya saya mau pergi ke belajar ke Kuwait, Saudi, ya, ke Mesir misalnya untuk mengeksplor saya punya pengetahuan agama dan juga bahasa Arab. Tetapi sayangnya walaupun saya sudah bisa berbahasa Arab, tapi sekolah tempat saya belajar itu adalah masjid. Bukan sekolah resmi. Ya, maka ya saya benarkan. Karena kalau sekolah resmi pasti belajarnya mazhab Syafi'i. Belajarnya tahlilan, kunut subuh dan lain-lain. Ya, kemudian bahasa usolli begitu. Jadi saya tidak benarkan. Di sini masjid. Masjid tapi belajar bahasa Arab sehingga saya bisa baca Arab gundul dan lain-lain. Sayangnya tidak ada raport book, tidak ada sertifikat. Ya kan? Jadi walaupun pintar bahasa Arab, tidak mungkin diterima sama sekolah yang lain, bukan? Ya, begitu. Akhirnya terkuburlah saya punya hasrat untuk belajar ke Timur Tengah dan dapatlah tawaran dari Ustaz Bakar Bashir, saya langsung terima. Ya sudah, yang penting ke luar negeri. Pergilah ke Afghanistan. Waktu itu Bapak-bapak, Afghanistan tidak disebut sebagai terorisme. Istilah terorisme itu belum ada. Bahkan semua media, semua berita menyebut itu sebagai mujahidin. Ya, semua negara memberikan bantuan kemanusiaan. Saya baca tuh di berita, di koran dan buku-buku juga. Sehingga kemudian ketika waktu saya berangkat ke Afghanistan, ya saya izin sama ayah. Ayah saya bilang, "Sir, kalaulah ayah tidak bisa ke Afghanistan, kamulah yang mewakili ayah." Enak kan? Disupport sama ayah gitu. Nah, didukung. Tapi saya tanya, bagaimana dengan ibu? Udah biarkan ibu kamu tuh ayah yang